pagi hari ini tentu saja pertama sekali kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi kegiatan apapun, malah bertambah gitu ya, terutama meeting, webinar dari layar ke layar ya. Pada saat yang sama sebenarnya saya juga acara di ITS ya, tapi di sana kita pasifkan dulu. Nah, jadi alhamdulillah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik hari ini, training hari ini sangat bagus karena terkait dengan sosialisasi Pertor atau Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2017. Ini terkait dengan peraturan akademik ya, S2 S3 yang di dalamnya tentu persyaratan publikasi, research, bagaimana melaksanakan penelitian, memilih judul dan lain sebagainya sampai kepada pembimbingan. Dan pada hari ini juga dilakukan workshop tentang tulisan ilmiah. Begitu ya kalau tidak salah. Betul, Pak. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa S2, S3 mungkin ada adik, ada abang mungkin, saya nggak tahu kalau masih ada abang, semangatlah karena umur saya udah 62, berarti abang 63 kalau masih ada ya. Karena kita menuntut ilmu sampai ke liang lahat ya, dari buayan, jadi itu hadis. Artinya long life education, jangan pernah patah semangat ya. Standing applause itu diberikan pada satu wisuda di luar negeri, di Indonesia juga ada. Ya, karena beliau itu sudah tua sekali, tetapi semangat belajarnya luar biasa, sehingga ketika dikukuhkan menjadi seorang doktor pada usia senja, orang semua ya berdiri memberikan aplaus. Ya. Jadi saya kira ini semangat yang paling utama dulu. Bukan berarti usia muda itu, wah semangat saya tinggi. Makin muda usia, makin banyak godaan. Dulu waktu kami sekolah, channelnya di Indonesia itu masih hanya satu, TVRI hitam putih, kadang hujan, ya hujan rintik-rintik gitu ya. Tapi ketika saya ambil master di Amerika, channelnya 36. Wah, godaannya banyak sekali ternyata. Sehingga kita terus saja di perpustakaan, baru pulang, ya tutup perpustakaan. Jadi saya kira godaan sekarang ini bukan hanya channel TV, tetapi juga itu, medsos itu ya. Jadi itu menyita waktu, apalagi sudah teredik dengan game online. Jadi kalau memang itu adik-adik rasa merupakan sebuah hambatan, ya itu dibuang dulu jauh-jauh, yang edik game segala macam ya. WA yang perlu, karena ini masa-masa studi, yang perlu Anda semua harus berfokus. Baik, terkait dengan penulisan ilmiah, sesungguhnya tulisan itu tidak akan ada yang mau kita tulis. Tidak bisa kita publikasikan kalau tidak ada hasil riset. Nggak ada hasil riset kalau kita tidak membuat penelitian. Nah, membuat penelitian, kita bisa meluluskan semua pelajaran dengan nilai A. Ya, tetapi begitu kita mengambil judul, ya itu bisa bolak-balik beberapa kali judulnya kok belum di ACC begitu ya. Karena kita tidak memahami apa ya judul itu sendiri. Apa itu yang namanya subjek penelitian? Apa yang namanya variabel, subvariabel, indikator? Ya itu kita tidak tahu. Sehingga ketika kita tidak tahu apa itu variabel, kita nggak bisa tahu juga pakai alat apa untuk mengukur variabel itu. Nah sekarang tiba masalah lagi. Waduh ini prodi saya nggak punya alat apa-apa. Ya. Lalu putus asa lagi.
Ini gimana nih, cari yang seadanya aja lah gitu. Tidak begitu. Saya dan Insar ini profesor kami sama ya, Profesor Taimaruya. Satu hari dia bilang ke saya, yang paling mahal bukan alatnya, ya, bukan gedungnya yang mentereng. Yang paling mahal itu idemu katanya. Kepalamu itu yang paling mahal. Jadi kalau kita punya ide yang cemerlang, alat itu bisa didatangkan. Kita bisa minjem, kita bisa kemana gitu. Jadi pada saat saya riset waktu itu, ya belum ada high speed camera seperti sekarang itu mudah sekali, nggak ada. Tapi riset saya, karena itu impact fracture, memerlukan klarifikasi dengan kamera super cepat. Waktu itu nggak ada. Ya, kalau tidak ada di sini bukan berarti tidak ada di Jepang, dia bilang. Sebuah universitas, Kinki University, di Honshu, sebuah universitas kecil, dia punya itu karena spesifikasi di sana. Saya datangkan dengan operatornya, dia bilang. Itu ya. Jadi alat itu jangan menjadi hambatan untuk adik-adik bisa melakukan riset. Karena sekarang ini yang paling penting adalah networking. Jadi prodi, fakultas ini rajin membuat networking. Di sini ada Prof. Mahyudin dari kerjasama. Karena kalau kita mengharap peralatan dari kita, ya memang terus-menerus setiap tahun diadakan, tetapi ada aja hambatannya gitu ya. Oleh karena itu menghadiri satu conference, menghadiri satu seminar, walaupun kita bayar, ya mungkin ada yang bertanya ini bayar, ya hanya dapat sertifikat, apalagi sekarang e-sertifikat saja ya, apa gunanya? Gunanya bagi peneliti adalah setiap tahun dia harus terukur berapa sentimeter pertambahan CV-nya. Tapi bukan CV dari macam-macam, dari publikasi. Nah itu, jadi itu yang mahal dan itu menjadi modal dasar untuk proposal. Tanya nih Pak On Rizal. Ya, karena saya pernah sangat aktif, tapi setelah dekan, setelah rektor ya banyak yang harus kita urus, ya kita harus sedikit mengalahlah dari yang muda-muda ini. Ya. Tapi setelah selesai nanti kembali lagi karena memang habitatnya ya, habitatnya. Jadi saya ingin ingatkan selaku pimpinan jangan pernah merasa rendah diri kalau di prodi saudara itu nggak punya alat. Satu lagi, wah ini pembimbing saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Itu menyebabkan Anda itu bisa patah arang nanti gitu. Hargailah gurumu itu, walaupun ya dia hanya tahu sedikit. Dulu saya S1 pembimbingnya itu almarhum Dr. Faiz. Ya. Saya mengambil rancangan turbin gas. Saya minta dia jadi pembimbing. Apa kata dia? Saya tidak tahu turbin gas. Saya ahli pendingin. Beliau dari Illinois. Oh, tapi saya tahu itu kan konversi, Pak, saya bilang. Saya punya buku ini ada 5 tentang turbin gas, karena saya dari praktek di Arun. Terus saya berikan nama beliau. Nah, jadi di situ ya, jadi engagement kita, hubungan kita dengan guru, dosen itu kan guru juga. Betul kan? Itu sangat penting, takzim itu sangat penting di dalam belajar. Bangunlah itu, karena yang paling berat menjadi mahasiswa itu, ya, ketika kita melepaskan yang sekarang ini barangkali ini di antara adik-adik ini udah ada yang jadi bos ya di kantor segala macam. Yang selama ini dilayani tetapi begitu jadi mahasiswa you are nothing, you are student. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Jadi kalau kita udah bisa camkan aku ini mahasiswa, aku ini pelajar, maka siapkan gelas kosong itu. Karena dengan gelas kosong itulah bisa diisi. Tapi kalau kalian udah, ya, istilah bahasa Medan udah, apa ya, kalau bilang pantengong itu kasar kali ya. Sudah merasa, udah berisi gitu ya. Itu ujung-ujungnya kita udah tahu itu. Ya. Jadi cobalah low profile. Ya, high profit boleh, tapi low profile. Ya. Nah itu yang kami ingatin. Jadi jangan pernah merasa kita nggak punya alat, jangan pernah merasa guru kita itu
nggak tahu apa-apa ya, ya. Kemudian terus membuat apa namanya networking, karena mudah sekali sekarang, ya. Open source ya, itu banyak sekali dengan masa-masa seperti ini, ya. Itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gasnya jangan, nggak perlu begitu masuk ini ngegasnya terlalu kencang, nanti di tengah mau naik bukit sedikit kendor. Biasa-biasa aja ya, biasa naik pelan-pelan sampai puncak ya. Itu saja dari saya. Tentunya di sini pengalaman, mempunyai hak indeks udah tinggi. Atas nama Pak Rektor kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber pada hari ini, pada moderator dan panitia, beserta semuanya. Kami yakin bahwa acara-acara seperti ini ya, akan sangat bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah akan mendukung Universitas Sumatera Utara menjadi yang terbaik. Ya. Demikian saja. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 4. Pak, jangan keluar dulu ya Pak. Kita berfoto bersama dulu ya Pak. Ya, siap. Peserta kami mohon untuk mengaktifkan videonya karena kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Frame-nya banyak nih ya. Poinnya banyak. Ya, siap Ki. 3, 2, 1.